Baiklah, kami sudah mengajukan semua presentasi dari kelompok 2, yaitu anggotanya saya sendiri, Eni Garis Pemukis, Saya Suci Grawati. Saya Arya Aditya. Saya Dimas Bajaya. Saya Radina Bindi. lanjut kepada Suci Grawati. Silakan. Manajemen sumber daya manusia rekrutmen. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika telah mereka diangkat sebagai pegawai. Kemudian Sekretariat Morgan tahun 1997 mendefinisikan bahwa rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Kemudian tahun 2008 mengemukakan bahwa perusahaan harus membuat keputusan pada 3 aspek berikut saat melakukan rekrutmen. Yang pertama, kebijakan personalia atau personal dan perilaku rekruter. Sumber dan metode rekrutmen pegawai. Yang pertama, sumber internal dan metode rekrutmen dengan sumber internal. Yang A, promosi, dan yang B, transfer, dan yang C, pengkaryaan, dan yang D, kelompok kerja sementara. Di samping itu terdapat pula kegiatannya dalam bentuk memindahkan pekerja dari suatu jabatan ke jabatan lain yang sama jenjangnya. Dengan kata lain, promosi bersifat vertikal, sedang pemindahan bersifat horizontal atau rotasi. Yang pertama, rencana suksesi atau succession planning. Yang kedua, penawaran terbuka untuk suatu jabatan atau job posting. Yang ketiga, perbantuan pekerja atau magang. Keempat, penggunaan daftar keterampilan. Sumber eksternal dan metode rekrutmen dengan sumber eksternal. Yang pertama, lembaga pendidikan. Perekrutan calon tenaga kerja dilakukan biasanya bila organisasi atau perusahaan memerlukan jenis pendidikan tertentu tanpa memperdulikan pengalaman kerja. Kedua, teman atau anggota keluarga. Organisasi perusahaan dapat meminta jasa karyawan lama untuk mencarikan calon tenaga kerja. Umumnya karyawan yang diminta tolong akan menyambut gembira. Tiga, lamaran terdahulu yang telah masuk. Perekrutan juga dapat diambil dari lamaran terdahulu yang telah masuk melalui pembukaan arsip atau file lamaran yang belum diterima. Diharapkan akan didapat calon pegawai yang memiliki persyaratan sebagaimana yang diharapkan. Keempat, agen tenaga kerja. Cara ini boleh dibilang relatif, sangat harus atau file lamaran yang belum diterima. Diharapkan akan didapat calon pegawai yang memiliki persyaratan sebagaimana yang diharapkan. Keempat, agen tenaga kerja. Cara ini boleh dibilang relatif, sangat harus dan belum populer di Indonesia. Agen tenaga kerja adalah perusahaan swasta yang kegiatan utamanya adalah mencari dan menyalurkan tenaga kerja. Kelima, karyawan perusahaan lain. Cara ini boleh dibilang relatif, sangat baru dan belum populer di Indonesia. Agen tenaga kerja adalah perusahaan swasta yang kegiatan utamanya adalah mencari dan menyalurkan tenaga kerja. 6. Asosiasi profesi. Perekrutan dilakukan melalui asosiasi suatu profesi sebagai mediator penyedia tenaga kerja profesional bagi perusahaan seperti di Indonesia terhadap Kadin, 2P, IPMI, IAI, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Terkadang perusahaan juga perlu melakukan efisiensi beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa harus mengangkat tenaga kerja. Tetap dapat menggunakan tenaga kerja kontrak outsourcing. Metode perekrutan karyawan dengan sumber dari luar perusahaan dapat dilakukan: 1. Melalui iklan di media massa seperti TV, radio, koran, internet. Yang kedua, puisi dan kerja. Ketiga, open house. Keempat, menyewa konsultan perekrutan. Karakter dan perilaku rekruter. Berikut beberapa fakta terkait pengaruh karakteristik dan perilaku rekruter terhadap kegiatan rekrutmen. Yang pertama, ketiga, open house. Keempat, menyewa konsultan perekrutan. Karakter dan perilaku rekruter. Berikut beberapa fakta terkait
pengaruh karakteristik dan perilaku rekruter terhadap kegiatan rekrutmen. Yang pertama, pelamar cenderung menanggapi lebih positif apabila rekruter adalah orang yang sedang menjabat suatu pekerjaan di perusahaan tersebut atau manajer perusahaan. Yang kedua, pada umumnya pelamar menanggapi lebih positif terhadap rekruter yang mereka rasa ramah dan banyak memberikan penerangan. Yang ketiga, untuk mempengaruhi apakah pelamar akan mengambil pekerjaan tersebut atau tidak. Rekruter nampaknya tidak sepenting kebijakan personalia perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kebijakan personalia berpengaruh secara langsung terhadap job fitur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Radinda. Juga saya melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Dimas. Kemudian nomor tahun 2008 melanjutkan bahwa ada beberapa cara untuk mempertinggi pengaruh rekruter terhadap kegiatan rekrutmen. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rekruter sebaiknya memberikan feedback tepat pada waktunya. Yang kedua, rekruter sebaiknya menghindari perilaku yang dapat menyakiti hati pelamar. Tiga, rekruter sebaiknya menghindari perilaku yang dapat memberikan kesan yang kurang baik terhadap perusahaan di mata pelamar. Keempat, perusahaan dapat melakukan rekrutmen menggunakan tim sampai perusahaan di mata pelamar. Keempat, perusahaan dapat melakukan rekrutmen menggunakan tim di samping individual rekruter. Permasalahan dalam rekrutmen. Yang pertama, faktor-faktor organisasi. Berikut ini akan dibahas beberapa kebijaksanaan yang mungkin menjadi kendala dalam proses rekrutmen. Yang pertama, ada kebijakan promosi dari dalam. Kedua, kebijaksanaan tentang imbalan. Ketiga, kebijaksanaan tentang status kepegawaian. Keempat, rencana sumber daya manusia. Dua, kegiatan pencari tenaga kerja. Segi positifnya antara lain, di mana proses rekrutmen dapat berlangsung dengan relatif cepat karena berkat pengetahuan dan pengalamannya. Para pencari tenaga kerja itu telah mempunyai rencana sumber daya manusia dalam organisasi. Segi negatifnya, dari kebiasaan para pencari tenaga kerja yang tentunya juga merupakan kendala dalam proses rekrutmen, ialah kecenderungan berbuat kesalahan yang sama, terutama apabila kesalahan yang pernah dibuat tidak mempunyai dampak negatif yang kuat bagi organisasi. Karena tenaga kerja yang direkrut pun bekerja sesuai dengan tuntutan tugasnya. Faktor eksternal. Yang pertama, ada tingkat pengangguran. Yang kedua, kependudukan organisasi pencari tenaga kerja. Ketiga, langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu kependudukan organisasi pencari tenaga kerja. Ketiga, langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu. Keempat, proyeksi angkatan kerja pada umum. Kelima, peraturan undang-undang di bidang ketenaga kerjaan. Ketujuh, praktek rekrutmen oleh organisasi-organisasi lain. Terakhir, tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru. Tujuan rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon pelamar, sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Baiklah, sekian dari kami PPT nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.